Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tugas ini, presentasi dan negosiasi, saya akan menjelaskan tentang body shaming. Di sini ada foto teman-teman saya. Di sebelah sini juga ada. Pertama, waktu saya masuk SMA itu bulan Maret itu saya tidak mempunyai tujuan untuk masuk SMA mana. Terus orang tua saya menyuruh saya masuk ke sekolah yang emang udah menjadi favorit itu di daerah saya. Karena SMA itu hanya 3 tahun, membuat waktu sesudah beres UN dan lain-lain itu jadi langsung kontak lah, soalnya kan udah mempunyai dunia masing-masing. Cerita lagi untuk masalah, misalkan masalah cewek ataupun yang lain-lain, di kelas saya itu suka yang berebut itu, dalam kutip bukan berebut, tetapi ada misalkan 2 cowok yang suka sama satu cewek, ada juga yang bertiga suka sama satu cewek itu. Jadi body shaming itu adalah suatu tindakan yang disengaja ataupun tidak untuk bercanda atau hanya sekedar lelucon, tetapi eh, bukan untuk hal yang positif tentunya. Tapi ada beberapa orang yang menganggapnya hanya lelucon, ada juga yang menganggapnya serius. Contohnya itu kayak ejekan teman saya yang ini, dia itu disebutnya si Taraje, soalnya terlalu tinggi gitu untuk di kelas. Dan yang satu ini dia disebutnya si Tulus, karena atau kenapa mungkin mirip sama Tulus, atau gak tahu emang suaranya bagus kayak Tulus. Biasanya kalau kami bermain atau kami bercanda itu emang kami juga sering melakukan body shaming gitu, soalnya karena udah kebiasaan dan emang hanya dianggap lelucon gitu sama teman-teman, tetapi ada beberapa orang juga yang menganggapnya itu sebagai eh, hal yang sangat kurang enak gitu. Menurut studi yang saya baca dan saya pelajari, ada 2 studi yang saya pelajari. Yang pertama studi dari Fit Rated. Praktek body shaming itu untuk pria itu hanya 85% dari 1.000 pria yang dites. Terus untuk wanita itu sangat mengejutkan, karena dari 1.000 wanita yang dites sama Rapid Fit Rated itu hampir 92,7% wanita mengalami body shaming, karena mungkin wanita pastilah ingin dipandang perfect ataupun sering apa ya istilahnya itu kayak pengen tampil lebih gitu, makanya sering terjadi praktek body shaming. Terus yang kedua itu dari fakta dari Yahoo Health, itu menunjukkan wanita itu 94% dari 2.000 wanita yang menjadi korban dari body shaming itu. Makanya wanita sangat rentan karena lemah dan juga kurang kesadaran dari wanitanya tersebut. Terus untuk prianya itu hanya 64% dari 2.000 pria, menunjukkan bahwa pria itu tidak semuanya melakukan body shaming. Ada beberapa hal yang sering terjadi di dalam body shaming itu, contohnya kayak seperti ini, mengungkapkan keprihatinan terhadap bentuk tubuh seseorang. Contohnya kayak yang diungkapkan oleh driver ojol yang satu ini, dia bilang itu gini, Jir, mau cancel udah nongol di depan, pagi-pagi udah dapat kudanil. Dia bilang begitu. Itu menunjukkan dia itu keprihatinan terhadap si wanita ini, tetapi itu tuh termasuk body shaming karena beranggapan kelebihan badan itu tidak sehat, atau dietnya itu asal-asalan, malas ada sebuah prasangka atau tidak pekaan begitu. Atau ada beberapa orang yang sering mengungkapkan kepada kalian itu punya badan jangan terlalu gemuk, nanti bisa kena diabetes, ataupun coba diet supaya badan kamu lebih sehat dan enggak gampang sakit. Adapun ekspresi kamu melihat teman kamu yang lagi olahraga, itu menunjukkan kamu itu melakukan praktek body shaming. Misalkan teman kamu yang badannya sangat gemuk, terus mereka itu tiba-tiba olahraga gitu, lari ataupun apapun itu, kamu itu kaget gitu, itu termasuk juga sama body shaming. Buat kamu para cewek, biasanya ini banyak kan cewek itu kan kalau mau pergi jalan ataupun mau ke undangan suka menanyakan kepada temen
ataupun teman yang suka menyarankan untuk memberi saran soal pakai baju, itu juga sama termasuk ke dalam body shaming. Pakainya itu kan teman kamu, terus kamu yang menyuruh-nyuruh, sedangkan yang harus memilih itu teman kamu, soalnya yang memakainya juga teman kamu gitu. Terus yang biasa terjadi di masyarakat itu menghakimi cara diet seseorang. Banyak orang yang menghakimi cara diet seseorang, mau dietnya ekstrim ataupun yang lain. Biasanya itu mereka tertekan gitu oleh perkataan kita ataupun orang lain. Bagaimana orang bisa merasa bahagia dan percaya diri jika mereka terus-menerus ditekan untuk diet menurunkan berat badan itu, karena menghakimi cara diet seseorang itu tidak baik. Terus yang sering terjadi itu pujian yang tidak pada tempatnya. Biasanya itu pasangan ataupun orang lain itu. Saya ambil contohnya itu yang ini. Contohnya, wow kamu cantik ya, sekarang berat badan turun berapa kilo, itu termasuk body shaming. Ataupun kamu udah gemuk kok, kamu cantik, itu sama juga termasuk ke dalam body shaming. Adapun skinny shaming itu untuk orang-orang yang berbadan kurus. Jadi untuk kamu, untuk punya teman atau kamu yang punya sahabat yang badannya kurus, jangan pernah bilang kamu itu terlalu kurus ataupun kurang gizi, karena itu sudah termasuk ke dalam body shaming. Terus untuk yang contoh lainnya, kamu lumayan cantik untuk ukuran, itu juga sama, karena cantik itu nggak harus pakai standar gitu. Terus cantik itu menurut saya, perkataan seperti itu menunjukkan kalau standar kamu terhadap istilah cantik itu sangat dangkal. Cantik bukan hanya milik wanita bertubuh ramping, berkulit putih ataupun berambut hitam lurus, tapi kecantikan bisa dalam berbagai warna kulit dan ukuran tubuh gitu. Untuk depresi pastilah, karena orang yang terkena body shaming itu pasti dia tertekan dan pasti ingin mencoba untuk bunuh diri, karena depresi itu gangguan suasana hati, mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam gitu. Terus kecemasan. Kenapa cemas? Karena pastilah dia itu merasa takut dan instan babi terus menerus hubungan dengan situasi sehari-hari yang dikata-katai tidak baik oleh teman. Gangguan makan, pastilah karena dia itu kepikiran perkataan oleh temannya, pasti untuk makan pun pasti dia terhambat karena oleh perkataan-perkataan yang kurang baik. Yang pastinya itu harga diri. Kenapa harga diri? Karena misalkan ada anak yang harga diri tinggi, mungkin tidak hanya memandang dirinya sebagai seseorang yang baik gitu. Jadi ada anak yang mempunyai harga diri tinggi, pasti dia menganggapan bahwa dirinya itu mempunyai harga diri yang baik. Tetapi kalau orang yang pernah mengalami body shaming, pasti dia menganggap dirinya itu kurang baik gitu. Bipolar disorder itu adalah suatu gangguan yang berhubungan dengan perubahan suatu hati mulai dari posisi terendah, depresi, tertekan ke tinggi. Contohnya itu bisa saja dia itu di depan orang lain ketawa-ketawa, tetapi di belakang sedih, ataupun kepada temennya sedih tapi di belakang ketawa-ketawa gitu. Jadi terhadap perilaku korban, yang pertama itu tidak percaya diri. Kenapa tidak percaya diri? Karena ini dikarenakan kondisi fisik yang selalu diejek, dikomentari oleh orang lain di sekitarnya, mengakibatkan kondisi psikologi korban tertekan dan menjadi pribadi tidak percaya diri, sehingga dirinya sendiri pun bentuk pola yang negatif ketika melihat fisiknya. Itu malu, karena rasa malu yang dimiliki oleh korban dapat disebabkan melalui body shaming. Korban merasa bahwa dirinya tidak cantik atau tidak ganteng, tidak mempunyai wajah yang diidamkan setiap orang, untuk memulai interaksi dengan orang yang buruk karena kondisinya fisiknya, pasti dia merasa malu. Terus putus asa. Korban body shaming akan merasa putus asa dan hilang harapan ketika dia diejek oleh teman-temannya. Ketika korban sudah melakukan usaha kerja keras untuk berbaik di mata orang lain, namun tak kunjung membuahkan hasil, sehingga tidak sedikit wanita korban body shaming melakukan percobaan bunuh diri baik disengaja maupun tidak disengaja. Jadi untuk kalian, stop perkataan untuk body shaming, karena ancaman pidana menanti kalian. Terus pasti dong kalian pernah nonton Imperfect.
Itu juga suatu film yang menunjukkan tentang body shaming tersendiri di suatu perusahaan. Jadi memang body shaming itu sangat berpengaruh kepada seseorang yang menganggapnya itu sangat serius, tetapi untuk seorang yang menganggapnya hanya candaan atau biasa-biasa saja tidak akan berpengaruh sedikit pun gitu. Mungkin presentasi saya untuk body shaming ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.